Perkenalkan, nama saya Chesta, berbicara mengenai jaringan 5G yang sudah marak di teknologi ini. Apakah yang diketahui oleh saudara Cerang mengenai jaringan 5G? Halo Desta, sebelumnya perkenalkan saya Terlang menanggapi pertanyaan dari saudari Desta mengenai jaringan 5G. Nah, jadi jaringan 5G sendiri adalah generasi terbaru dalam jaringan yang kabel yang memberikan kecepatan internet yang lebih tinggi, latensi yang rendah, dan kapasitas yang lebih besar dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Nah, jaringan 5G sendiri memungkinkan transfer data yang lebih cepat, mendukung konektivitas seperti perangkat yang lebih banyak, dan mendorong pengembangan teknologi seperti Internet of Things, kendaraan otonom, dan augmented reality. Nah, kiranya itu yang bisa saya jelaskan mengenai jaringan 5G. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, dari pengetahuan saya, bahwasanya pemerataan jaringan di Indonesia yang jaringan 4G-nya saja masih belum merata. Apakah jaringan 5G di Indonesia sudah merata? Padahal jaringan 5G di Indonesia masih baru tahap awal atau mungkin baru saja masih masuk di Indonesia. Oke, baik. Saya akan menjawab mengenai pemerataan jaringan 5G di Indonesia. Oke, baik. Saya akan menjawab mengenai pemerataan jaringan 5G yang ada di Indonesia. Nah, saat ini pemerataan jaringan 5G di Indonesia sendiri masih dalam tahap awal pengembangan dan implementasi. Beberapa kota besar dan daerah perkotaan di Indonesia telah meluncurkan jaringan 5G. Nah, seperti salah satunya yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali. Namun jangkauan jaringan 5G ini masih terbatas pada area-area tertentu di kota-kota tersebut. Nah, upaya yang dilakukan untuk memperluas jaringan jangkauan 5G sendiri ke daerah-daerah lain di Indonesia, pemerintah, operator telekomunikasi, dan penyedia infrastruktur yang bekerja sama untuk mengembangkan infrastruktur yang dibutuhkan dan memastikan pemerataan jaringan 5G di seluruh negeri. Nah, jadi seperti itu mengenai pemerataan jaringan 5G di Indonesia. Oh, jadi pemerataan jaringan 5G di Indonesia masih dalam tahap awal. Dan adakah manfaat dari jaringan 5G di Indonesia bagi masyarakat di Indonesia? Ya, betul Mbak Desta. Mengenai pengembangan jaringan 5G masih dalam tahap awal. Nah, untuk manfaatnya sendiri yaitu ada yang pertama, ada kecepatan tinggi. Nah, di sini jaringan 5G memberikan kecepatan internet yang sangat cepat dengan kemampuan mengunduh dan mengunggah data dalam hidup detik. Nah, selanjutnya ada latensi rendah. Jaringan 5G sendiri memiliki latensi yang sangat rendah, sehingga memungkinkan respon yang instan dan real time penting untuk aplikasi seperti kendaraan otonom dan televisi. Kemudian ada yang ketiga, ada kapasitas yang lebih besar. Nah, di sini jaringan 5G dapat menangani jumlah perangkat yang lebih banyak secara bersamaan, mendukung konektivitas yang lebih tinggi di wilayah dengan kepadatan lalu lintas yang tinggi. Kemudian ada yang keempat, yaitu Internet of Things. Nah, 5G memungkinkan konektivitas yang luas untuk jutaan perangkat IoT yang membuka pintu bagi perkembangan teknologi cerdas di berbagai sektor, seperti kota pintar dan industri 4.0. Kemudian yang terakhir ada pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Nah, dengan kecepatan tinggi dan latensi yang rendah tadi, pengguna dapat menikmati pengalaman multimedia yang lebih baik, streaming video 4K dan 8K, realitas virtual dan augmented reality yang lebih mulus, serta game online tanpa. Nah, jadi itu manfaat dari apa yang saya paparkan, manfaat dari jaringan 5G tadi. Nah, apakah ada pertanyaan lagi terkait jaringan tadi? Ada Kak, masih ada dua pertanyaan lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah pemerintah melakukan pengamanan jaringan di jaringan 5G ini? Oke.
Hmm, Kalau dari pemerintah sendiri ada beberapa langkah dalam menjaga keamanan jaringan 5G ya. Nah, salah satunya itu pertama ada kebijakan dan peraturan dari pemerintah. Nah, telah pemerintah ini telah menerbitkan kebijakan dan peraturan yang mengatur keamanan jaringan 5G. Nah, ini termasuk pengharusan penyedia jasa telekomunikasi untuk mematuhi standar keamanan tertentu dan melindungi data pengguna. Kemudian ada kolaborasi dengan penyedia layanan. Nah, di sini pemerintah bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman keamanan yang muncul. Terus mereka berbagi informasi tentang ancaman dan kerentanan yang ada serta mencari solusi bersama untuk melindungi jaringan 5G. Kemudian yang ketiga ada penyuluhan dan pelatihan. Nah, di sini pemerintah meningkatkan kesadaran akan keamanan jaringan 5G dengan menyelenggarakan program penyuluhan dan pelatihan bagi para pengguna dan penyedia layanan. Hal ini membantu mereka untuk memahami risiko keamanan dan mengimplementasikan langkah-langkah perlindungan. Nah, seperti itu pengamanan dari pemerintah untuk jaringan 5G sendiri. Oke, baik Kak. Saya sudah lumayan paham mengenai pengamanan yang dilakukan pemerintah dalam keamanan jaringan 5G. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, adakah tantangan dalam implementasi jaringan 5G di Indonesia? Nah, menanggapi pertanyaan terakhir nih dari Kak Desta, ya, untuk tantangan keamanan sendiri ada yang pertama itu ada serangan DOS. Nah, dengan meningkatkan kecepatan dan kapasitas jaringan 5G, risiko serangan distributed denial of service ini atau yang kita sering dengar dengan singkatan DOS juga meningkat. Serangan DOS dapat mengganggu layanan jaringan dan menyebabkan ketidakstabilan pada infrastruktur 5G. Kemudian yang nomor dua ada ancaman peretasan. Nah, jaringan 5G yang terhubung secara luas dapat menjadi target bagi peretas yang ingin mencuri data sensitif, merusak infrastruktur, atau mengganggu layanan. Nah, peretas dapat merusak privasi pengguna dan mengancam keamanan nasional juga. Untuk yang ketiga ada keamanan perangkat IoT. Jaringan 5G akan mendukung konektivitas yang luas untuk Internet of Things, yang berarti ada jutaan perangkat nih yang terhubung ke jaringan. Perangkat IoT yang rentan terhadap serangan dapat menjadi pintu masuk bagi peretas untuk mengakses jaringan 5G secara ilegal. Kemudian yang terakhir adalah ancaman mata-mata. Nah, jaringan 5G yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang sangat tinggi ini juga meningkatkan risiko pengintaian dan mata-mata. Nah, penyusup dapat mencoba mengakses data sensitif yang ditransmisikan melalui jaringan 5G dengan cara yang tidak sah. Nah, kiranya itu saja yang bisa saya jawab. Apakah sudah menjawab semuanya? Sudah, Kak. Terima kasih atas jawabannya, membuat saya sedikit banyak paham mengenai jaringan 5G dan keamanannya di Indonesia. Terima kasih.